Nah, hari ini kita akan meneruskan khotbah berseri kita berjudul Hikmat Amsal melalui lensa Injil. Dan hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang seru, yaitu healing. Healing heart and emotion. Nah, kita langsung saja karena materi kita cukup panjang, maka saya akan secara singkat, kita akan membaca langsung, saudara ya. Semuanya kita baca, nggak ada baca bergantian. Kita akan baca Amsal 12 ayat 25, 1, 2, 3. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Amsal 13 ayat 12. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Kemudian Amsal 14 ayat 10, 13 dan 30. Hati mengenal kepedihannya sendiri, dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Ayat 13, di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Amsal 15 ayat 4, 13-14. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Nah, saudara-saudara perhatikan di sini ada kata-kata pohon kehidupan. Tadi di ayat yang ini juga ada pohon kehidupan. 2 kali pohon kehidupan. Perhatikan, nanti kita akan kembali kepada pohon kehidupan. Kemudian Amsal 16 ayat 2. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Amsal 18:14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah. Amsal 28 ayat 1. Orang fasik lari walaupun tak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara, akhir-akhir ini banyak orang yang melihat dan mendengar kata-kata healing. Gue butuh healing. Gue butuh banget untuk bisa self love, ya saudara ya. Healing dan self love. Sering kali kita dengar healing bilang bahwa kita perlu menenangkan diri dari hektiknya, sibuknya kegiatan kita dan kesibukan sehari-hari kita. Self love juga digaungkan di sosial media dan begitu populer untuk raising awareness terhadap kesehatan mental, ya seringkali. Ini terutama anak-anak milenial dan juga Gen Z, ya saudara ya. Seringkali kita sakit hati, tersinggung, ada perasaan tertekan atau mungkin depresi, beban mental, dan itu menjadi masalah yang tidak terelakkan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Nah, yang pasti gara-gara kata-kata dua ini, saya rasa kita butuh kebijaksanaan untuk dapat melihat apa yang ada di dalam hati kita. Kesehatan inner life kita itu perlu diperhatikan. Dan memang betul realitas tentang kehidupan batiniah, yaitu psikis, inner being atau inner life, itu sangat kompleks. Itulah sebabnya memang kita perlu memperhatikan. Karena memang tidak bisa dipungkiri apa yang terjadi di sini akan menentukan apa yang terjadi di luar. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara pasti tidak bisa memungkiri kalau saudara mempunyai inner life yang healthy, maka yang kehidupan yang luar, kehidupan yang fisik juga pasti akan merasakan suatu dampak, ya saudara ya. Nah, inilah sebabnya hari ini kita akan bicara. Nah, poin saya ada 4 hari ini. Kita langsung saja. Kita tidak akan bijaksana dalam kehidupan kalau kita tidak mengetahui betapa pentingnya menjaga kehidupan batiniah. Inner life, katakan sama-sama inner life. Inner life, ya saudara ya. Kehidupan batiniah. Nah, kita juga tidak akan bisa bijaksana kalau kita tidak tahu betapa kompleksnya kehidupan batiniah. Dan kita juga harus tahu betapa ada kesendirian. Ini sebuah fakta yang tidak bisa terlewatkan. Kehidupan batiniah kita ini sendirian. Dan bagaimana kita mengalami healing, kesembuhan yang sesungguhnya terhadap kehidupan batiniah oleh Injil. Nah, you ready? Ya saudara ya. Nah, kita akan masuk di dalam yang pertama. Kita perlu tahu betapa pentingnya menjaga kehidupan batiniah. Nah, kita baru baca di Amsal 18 ayat 14 dikatakan begini. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Nah, penderitaan di sini sebenarnya bahasa aslinya adalah sickness. A man's spirit will endure sickness. Tetapi
Siapa akan memulihkan semangat yang patah? But a crushed spirit who can bear. Maksudnya begini saudara. Orang yang kehidupan batiniahnya, semangatnya itu baik-baik saja. Kalau inner life-nya sehat, meskipun dia mengalami penderitaan, meskipun tubuhnya sakit, maka dia akan tetap kuat. Tetapi sebaliknya, kalau orang ini mengalami semangat yang patah. Nah, semangat yang patah di sini bahasa aslinya itu crush spirit. Spirit itu ruah, inner life, inner being. Ini hancur, crush. Siapa yang dapat menanggungnya? Maksudnya begini saudara. Artinya adalah sangat penting untuk menjaga kesehatan kehidupan batiniah, inner life kita. Itu very important. Kalau tubuh kita sakit, maka hidup kita sebenarnya dapat ditopang oleh kehidupan batiniah kita. Inner life kita ini kalau kuat, kalau kehidupan batiniah kita ini sehat, inner life kita sehat, maka meskipun tubuh kita sakit, kita mampu menanggungnya. Tetapi kalau tubuh kita sehat, tetapi inner life kita ini lemah, maka meskipun tubuh kita sehat, lama-lama inner life kita yang lemah ini akan melemahkan tubuh kita. Nangkep ya saudara? Jadi ini sangat berkaitan. Dunia berkata bahwa kebahagiaan hidup ditentukan oleh keadaan eksternal kita. Tetapi Amsal berkata kebahagiaan hidup ditentukan oleh kehidupan inner being kita. Bagaimana kita meresponi keadaan kita. Nah kalau saudara notice ya saudara. Notice di dalam perjanjian baru Rasul Paulus saat menulis surat kepada gereja-gereja yang mengalami banyak sekali masalah, penderitaan, penganiayaan, dia selalu berkata begini, aku mendoakan kamu, aku mendoakan kamu, aku mendoakan kamu. Nah apa yang dia doakan? Apakah dia mendoakan seperti pendeta-pendeta sekarang? Tuhan, aku berdoa supaya jemaat di Efesus menerima terobosan mujizat 100 kali lipat, berlipat-lipat ganda. Tuhan berikan mereka berkat yang berlimpah supaya mereka tidak lagi hidup dalam penderitaan. Apakah seperti itu saudara? Saudara tidak akan pernah temukan itu di surat-surat Paulus. Ataukah mungkin mereka keluarkan mereka dari penjara supaya mereka dapat hidup diberkati dengan berlimpah-limpah. Tidak seperti itu saudara. Tapi kalau dia mendoakan, apa yang Paulus doakan? Saya ambil satu saja. Di Efesus 3 ayat 16. Lihat. Kita sama-sama baca. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya, apa saudara? Menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di mana? Di dalam batinmu. Oh. Ternyata yang didoakan Rasul Paulus adalah supaya inner life kita itu kuat, teguh oleh apa? Roh Kudus. Sehingga apa? Oleh apa? Imanmu. Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Paulus tidak menengking di dalam nama Yesus kamu hancurkan segala roh-roh yang menyerang kami. Enggak. Dia berdoa supaya apa? Di dalam batin kita kuat. Teguh oleh iman. Kristus diam di dalam hatimu. Jadi dengarkan saudara. Jika kehidupan kita dalam keadaan yang tidak baik, banyak masalah pergumulan. Tetapi jika inner life kita sehat dan kuat, maka kita hidup dalam kekuatan. Amin saudara. Tetapi jika segala sesuatu dalam hidup kita sepertinya baik-baik saja, semua keadaan baik, tetapi inner life kita sedang down, patah semangat, crush spirit, maka meskipun keadaan kita baik-baik saja, maka sebenarnya kita sedang hidup dalam kelemahan. Kalau kita ingin menjadi bijaksana, kita jangan cuman hanya mikirin duit aja. Karena apa? Duit penting gak? Oke, boleh penting. Uang yang ada di bank penting gak? Penting. Tetapi kalau kita lebih peduli sama itu daripada sama ini, inner life kita, maka kita menjadi orang bodoh. Biarlah kita menjadi bijaksana. Amin saudara. Nah ini yang kedua. Kita masuk ke dalam kedua. Betapa kompleksnya kehidupan batiniah kita. Nah saudara mungkin saudara mulai sadar. Oke, pastor saya ngerti.
kehidupan batiniah kita itu penting, inner life kita penting. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang menyebabkan hati kita gak sehat? Apa penyebab kehidupan batin kita rusak? Apa yang menyebabkan kita mengalami crash spirit? Mengapa emosi dan perasaan kita sepertinya out of control, kita murung, kita penuh dengan depresi, beban mental, ya, sehingga butuh self love. Kenapa sih seperti itu? Well, jawabannya saudara, tidak ada simple. It's complicated. Masalahnya kompleks saudara ya. Jangan seperti orang-orang statusmu apa? It's complicated gitu saudara ya. Tapi ini benar saudara. Nah mungkin hari ini saudara, habis ini saya akan tunjukkan complicatednya seperti apa. Ada 5 hal. Saudara pikir, aduh 5 hal iki suwe gimana. Khotbahnya lama ini saudara. No. Akan cepat. Cuman gini saudara. Jangan meremehkan kehidupan yang ada di sini saudara. Jangan remehkan. Kenapa saudara? Banyak orang bilang gini, Pastor, khotbah itu gak bisa, simple-simple aja gitu. Saudara saya mau kasih tahu. Hidupmu, hatimu, pikiranmu itu gak simple. Kalau saya cuma kasih yang simple-simple, saudara itu pasti gak bisa dengan simplifikasi. Gini ya saudara. Kenapa? Karena apa? Semua yang buku-buku konseling tunjukkan kepada saudara nanti. Semua yang ada di dalam tips dan artikel tentang healing atau self-love. Itu semua terlalu simplistik. Terlalu one dimensional. Meskipun mereka mengajarkan self-love atau healing, itu tidak memecahkan masalah yang sebenarnya. Itu hanya memberikan tips-tips yang hanya meredakan gejalanya saja. Tetapi sebenarnya itu ada yang deep yang perlu kita temukan masalahnya. Nah, ada 5 hal. Nah, yang pertama saudara, langsung saja. Aspek fisik itu mempengaruhi kehidupan batiniah. Aspek fisik. Amsal 14 ayat 30 dikatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Apa artinya? Saudara dengarkan, ketidaksehatan batiniah atau inner life atau emosi mengarah kepada kemerosotan atau ketidaksehatan fisik. Orang yang penuh dengan kepahitan, orang yang penuh dengan kemarahan, dendam kesumat, orang yang penuh dengan suatu beban mental, lama-lama saudara akan mengalami masalah dalam fisikmu dan tubuhmu. Itu pasti sudah. Tetapi sebaliknya juga, kelemahan tubuh juga bisa berujung pada ketidaksehatan batiniah atau emosi atau inner life. Misalnya kalau tubuh kita kecapean, kalau kita tidak makan dengan baik, kalau kita memiliki ketidakseimbangan hormon, kurang tidur, maka secara fisik kita akan lemah. Dan itu bisa saja mempengaruhi emosi, mood kita, semangat kita, keadaan psikologi kita. Itu pasti akan terpengaruh. Saya punya teman dulu yang mempunyai masalah dengan thyroid. Saudara pernah punya teman atau mungkin saudara mengalami masalah dengan thyroid. Saudara tahu kalau thyroid ya, kalau thyroid itu tubuh kita nggak punya hormon thyroid di dalam tubuh kita, apa yang terjadi? Orang itu akan parno. Orang itu bisa punya kecenderungan suicidal. Kok bisa ya? Itu karena ketidakseimbangan hormon. Intinya jika kita kehilangan semua keinginan dalam kehidupan ini, bahkan karena apa? Ada kemungkinan ada yang tidak normal dengan tubuh kita. Kita bisa memiliki crash spirit. Manusia batiniah kita itu menentukan juga kesehatan fisik kita dan sebaliknya. Jadi salah satu penyebabnya, ini nomor 1, itu bisa saja adalah aspek fisik. Tapi yang nomor 2, ada aspek emosional dan relational yang mempengaruhi kehidupan batiniah kita. Kita lihat tadi di Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Kekhawatiran dalam hati ini sinonim dengan crash spirit. Hati yang hancur. Semangat yang patah. Sama kata-katanya, ruah. Membungkukkan di sini bicara tentang menenggelamkan. Jadi crash spirit, kalau kehidupan inner life kita nggak sehat, itu bisa menenggelamkan kita. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan. Of course, lawan katanya kalau perkataan yang jahat, menyedihkan. Betul saudara ya? Makanya, saudara, seringkali orang itu bisa punya sakit hati gara-gara perkataan orang di masa lalu. Betul ya saudara? Berapa banyak saya ketemu dan konseling dengan orang yang punya
luka hati, sakit hati gara-gara perkataan papanya, mamanya di masa lalu. Itu crushing the spirit. Kenapa? Ada emotional problem, ada relational problem. Tetapi perkataan yang menggembirakan itu perkataan yang mensupport dari orang lain, itu menenangkan dan menggembirakan hati. Jadi begini saudara, untuk menjaga kesehatan batinia atau emosi, inner life, kita membutuhkan apa? Kasih. Kita butuh dukungan. Kita butuh support dari orang lain, dari komunitas. Kenapa? Karena manusia ini makhluk sosial. Gak bisa hidup tanpa relationship. Makanya saudara, kalau saudara hidup sendirian, jadi orang Kristen cuman hanya datang seminggu sekali ke gereja, pulang gak punya komunitas, apa yang terjadi? Iman saudara akan mudah lemah. Karena saudara membutuhkan orang yang mendoakan saudara. Saudara membutuhkan orang yang encouraging saudara. Saudara membutuhkan, bisa ada orang yang bilang, it's okay bro. It's okay not to be okay. Even though nobody cares, I care for you. Amin saudara. Ini penting sekali. Itulah sebabnya kita selalu encourage untuk kita menjadi bagian dari komunitas. Karena sebagai manusia kita butuh dukungan secara emosional dan juga secara relational. Pada saat secara emosional kita tidak mendapatkan dukungan, saat relational kita tidak mendapatkan dukungan, apa yang terjadi? Our inner life will be crushed. Our inner life will not be healthy. Kita tidak akan mengalami kesehatan batinia. Yang C, aspek moral yang mempengaruhi kehidupan batinia, inner life. Apa maksudnya? Nah, kita akan baca sama-sama Amsal 28 ayat 1. Ayo baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Saudara tahu ini adalah kutipan dari Imamat 26, di mana Tuhan berkata, jika kamu tidak mentaati aku, kamu akan lari meskipun tidak ada yang mengejarnya. Apa artinya? Di sini ada kontras antara orang fasik dan orang benar. Orang fasik melakukan sesuatu yang jahat. Nah, dikatakan bahwa basically artinya begini, ketidaksehatan batinia atau emosi inner life itu juga bisa disebabkan oleh perasaan bersalah yang mengganggu hati nurani, saudara. Ini bicara tentang conscience. Ini bicara tentang rasa bersalah, stres yang dihasilkan dari guilty feeling. Ayat ini gak bilang gini loh, kita melarikan diri ketika seorang mengejar. No. Kita tetap melarikan diri padahal gak ada yang ngejar. Kenapa ya? Saya kasih contoh ya. Ada orang ya, begitu ngomong tentang papa mama atau orang tua, langsung mukanya berubah gak enak. Atau tersinggung kalau diomongin tentang hubungan orang tua anak. Kenapa ya? Oh ternyata dia ini punya masalah dan sedang bertengkar dengan orang tuanya dan sudah gak ngomong sama papa mamanya 10 tahun. Makanya setiap kali kalau ngomongin tentang papa mamanya langsung pengen marah. Langsung gak enak. Kenapa? Ada guilty feeling. Sudah lihat? Inner life-nya gak beres. Kenapa? Karena dia punya perasaan bersalah. Dia gak ngomong sama orang tuanya. Udah 10 tahun lebih. Saya pernah ketemu nih sama seorang businessman. Saya lihat dia ini, kalau hamba Tuhan ketemu sama businessman yang suka nyumbang, senang ya saudara? Of course senang saudara. Tapi masalahnya kan begini, ada yang gak sehat nih sama orang. Kenapa? Semua mau disumbang. Nyumbang ini, nyumbang terus. Kenapa sih ini orang? Apakah dia kebanyakan duit? Saya lihat ya memang banyak ya, oke, diberkati. Tapi kayaknya gak normal. Semua orang mau disumbang sama uang. Setelah saya cari-cari ngomong-ngomong, oh ternyata awal-awal dulu bisnis, dia pernah nipu beberapa orang dan gara-gara nipu itu dia jadi kaya. Dan makin kaya, dan makin kaya. Dan tiap kali dia merasa apa? Bersalah. Karena orang-orang yang ditipu dulu hancur, bangkrut. Tetapi dia makin jaya. Dengan kejayaannya dia sumbang. Merasa bersalah. Saudara tahu, ini adalah conscience, rasa bersalah. Mengganggu hati nurani. Pernah ketemu sama orang? Begitu ngomong tentang mertua, langsung bahasa Jawa ini kudu ngamuk. Insecure. Kenapa sih? Tiap kali kalau ngomong tentang apapun keluarga istrinya, wah, kayaknya have nothing to do. Kenapa? Oh ternyata pernikahannya nggak disetujui.
Dari dulu pernikahannya gak disuruh, tapi dia kawin lari, dia bawa lari, dan dia tetap melakukannya. Apa yang terjadi? Merasa bersalah. Ada yang mengganggu hati nuraninya, dan apa yang terjadi? Ada kesehatan yang terganggu, ada yang gak balance. Ada rasa bersalah dan itu mempengaruhi kesehatan batinnya. Saya pernah ketemu sama orang yang pernah pelayanan di penjara, saudara, di sebuah pulau di Maluku Utara. Saya pernah melayani orang-orang yang membunuh, saudara. Saya pernah melayani satu orang besar sekali badannya, sehat, tegap, dempal, dia cerita, tapi orangnya kelihatannya lembut gitu, saudara ya. Dia lembut, dia membunuh beberapa orang. Dia bilang dia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Dia tiap kali kalau malam dia ingat-ingat wajah-wajah orang-orang yang dia bunuh. Itu adalah orang yang anaknya seseorang, mamanya pernah nangis pasti. Suaminya seseorang, papanya seseorang. Dia tidak bisa get over that. Kenapa? Karena dia mengingat itu semua. Ada rasa bersalah mengganggu hati nuraninya, saudara. Sudah lihat ya? Jadi perasaan bersalah ini adalah aspek moral ya, saudara. Kemudian D, ada aspek keresahan eksistensial. Nah, this is a big one. Oke, baca. Oke, biar saudara tambah pinter gitu, saudara. Oke, 1, 2, 3. Aspek keresahan eksistensial yang mempengaruhi kehidupan batinnya, inner life. Ada yang bilang, pastor kalau dengerin pastor iki, hidup udah susah, kok tambah susah gitu, saudara ya. Let me tell you, saudara ya, ini penting sekali. Kenapa? Kalau saudara nggak ngerti ini, saudara nanti nggak bisa menjelaskan keresahan-keresahan yang ada di dalam hati. Saya perlu jujur, kalau dulu saya nggak ngerti itu. Yang saya lakukan, kita karismatik tuh senangnya apa? Bahasa roh gitu kan, nyanyi, lego gitu ya. Aduh enaknya, nangis-nangis, lega gitu. Tapi kalau saudara pulang, nanti saudara pusing lagi. Kenapa? Nggak bisa menjelaskan semua gejolak-gejolak ini. Nah, semakin saudara ngerti firman, saudara semakin bisa mengerti dan menjelaskan hal ini semua. Saudara bisa merenung. Maka saudara bisa masuk kepada akarnya. Enggak cuma hanya nyanyi, nangis, lega. Enggak. Tapi saudara bisa mengatasinya dengan Injil. Amin. Ya. Nah, apa keresahan eksistensial ini? Nah, coba lihat Amsal 14 ayat 13. Dikatakan begini, di dalam tertawa pun hati dapat merana. Dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Bahasa Inggrisnya, even in laughter the heart is sad and the end of joy is grief. Saudara, ini bukan bicara, mungkin saudara langsung gini, oh aku ngerti. Ada orang mungkin stand up comedian, wah dia ketawa, tapi habis itu dalam hatinya dia sedih mestinya. No. Dia nggak bilang gini, beberapa orang mukanya tertawa tapi hatinya sedih. Nggak gitu loh. Bahkan waktu saya melihat beberapa komentari, Hebrew komentari dan para pakar Ibrani, mereka bicara bahwa pernyataan ini adalah pernyataan absolut. Apa artinya? Semua orang mengalaminya. Wow, what does this mean? Keresahan eksistensial ini apa? Nah, dengarkan saya. Ada suatu keresahan eksistensial dalam lubuk hati semua manusia yang terdalam. Karena apa? Kita tahu bahwa segala sesuatu yang baik di dalam hidup ini akan berakhir. Semua hal yang baik akan diambil dari kita. Saya kasih contoh. Saudara pernah lihat di sosial media, biasanya orang kalau habis foto keluarga, terus kemudian captionnya apa? Keluarga cemara, gitu kan, saudara. Wah, bahagia, semuanya ketawa-ketawa. Waduh, gitu, saudara. But let me tell you something. Semua yang bahagia itu akan berakhir. Saudara pergi ke rumah saya, saudara akan menemukan foto keluarga saya dengan anak saya, dengan istri saya. Tapi let me tell you this. Satu hari, suamimu akan meninggal. Istrimu akan meninggal. Anak-anakmu, kalau mereka grow up, kalau saudara nggak meninggal duluan sebelum mereka, apa yang terjadi? Artinya mereka akan mati muda. Either kecelakaan atau sakit. Satu hari kita lagi makan bakso enak banget, makan empek-empek, makan bakmi, makan steak. Satu hari kita semua akan ada di tempat tidur di mana semua selang akan ada di dalam tubuh kita. Dan kita tidak akan bisa
menikmati enaknya makanan-makanan itu. Semua yang indah. Makanya saudara, orang yang pacaran sekarang bahagia, belum tentu pacaran itu bisa sampai ke pernikahan. Orang yang menikah kelihatannya bahagia, priwet, cium-ciuman, dengan pesta yang megah, belum tentu bisa 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kalaupun 20 tahun, ada orang yang 20 tahun cerai. Kalaupun 25 tahun, tiba-tiba apa yang terjadi? Salah satu sakit. Kalaupun 50 tahun, akhirnya salah satu meninggal. Mungkin saudara bilang, salah aku ke gereja hari ini. Depresi gue dengar kayak gini. Tapi bukankah itu kebenaran, saudara? Betul nggak? Ada suatu keresahan eksistensial yang kita tidak bisa jelaskan. Makanya saudara ya, orang ateis yang tidak percaya Tuhan tidak bisa berkata bahwa hidup ini berarti. Kenapa? Kalau orang yang tidak bertuhan, mereka percaya bahwa segala sesuatu itu terjadi karena Big Bang. Mereka makhluk hidup itu dari lumpur yang jadi sel. Dan kita semua tidak memiliki signifikansi. Hidup tidak bermakna. Kalau hidup tidak bermakna, kerjaan kita gak bermakna. Hubungan kita juga gak ada tujuannya. Tidak ada tujuan, motivasi, memperjuangkan kehidupan. Gak ada tujuan untuk memperjuangkan hak asasi kita. Berbuat baik demi nama kemanusiaan tidak ada maknanya. Ngapain kita melakukan itu semua? Tetapi bagi kita orang bertuhan, kita tahu kalau saat ini kita menjadi keluarga yang bahagia, maka satu hari semua yang bahagia itu akan berakhir. Orang tuamu, suamimu, istrimu, anakmu, itu akan diambil daripada kita. Kalaupun tidak, kesehatan kita, vitalitas kita akan menurun. Kita sendiri yang akan diambil dari diri kita sebelum mereka. Kesehatan kita akan diambil, dan itu adalah proses alami. Itulah sebabnya saudara, kalau kita tidak menemukan makna yang lebih tinggi daripada apa yang ditawarkan oleh kehidupan yang akhirnya akan berakhir, saudara akan selalu mengalami keresahan eksistensial. Saudara pasti akan selalu bosan. Saudara akan hopeless. Batin kita, inner life kita tidak akan sehat jika kita tidak bisa menemukan makna dari kehidupan yang kita jalani lebih tinggi daripada kehidupan itu sendiri. Halo, ini real saudara. Dan nanti saya akan jelaskan kenapa kok kita punya itu. Dan yang kelima, aspek iman yang mempengaruhi kehidupan batiniah kita. Ada aspek iman. Amsal 13 ayat 12a dikatakan gini, baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Harapan yang tertunda menyedihkan hati. Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Nah saudara, dari tadi ngomongnya hati, ruah, inner life. Hati itu berbicara tentang core system of our life, sistem inti di dalam hidup kita. Nah dengarkan saya, hati itu pasti diarahkan kepada sesuatu. Hati pasti menaruh pengharapan kepada sesuatu, menaruh iman kepada sesuatu. Hati kita pasti menaruh pengharapan atas sesuatu. Dengarkan, jika sesuatu itu hilang atau hancur, maka hati kita juga pasti akan mengalami kehancuran, crush spirit. Saya kasih contoh. Kalau kita menaruh pengharapan atau iman kita kepada uang, maka uang akan menjadi ukuran dan kacamata kita melihat segala sesuatu. Kalau sumber keuangan kita itu stop atau hilang atau hancur, apa yang terjadi? Maka hati kita akan hancur, inner life kita akan sakit, hati kita akan crush, semangat kita akan patah. Makanya gak heran, kemarin itu waktu Luna, saudara tahu Luna? Bukan Luna Maya ya saudara, Luna itu kripto. Kripto itu ada orang yang sudah invest millions of dollars di kripto. Luna itu turun sampai di delist, sampai jadi nol. Ada puluhan orang bunuh diri. Kenapa? Karena hati mereka menaruh pengharapan mereka atas Luna itu tadi. Semua pensiun mereka ditaruh ke sana. Dan waktu itu hilang dan hancur, apa yang terjadi? Harapan mereka hancur. Iman mereka
pengharapan kita. Tadi kita nyanyikan, harapanku di dalammu. Betul nggak? Di dalammu. Terus saudara cincin berlian di dalammu. Betul nggak sama Yesus? Atau di dalam mana? Di dalam harta, saudara. Apa yang terjadi? Itu loh saudara yang terjadi. Bukan hanya Luna, ada banyak. Shiba Inu, Bitcoin. Wah, yang ketawa tahu ya saudara. Kalau kita menaruh pengharapan kita pada cinta kepada pasanganmu dan kita bilang, kamu yang membuat aku utuh. Oh, you complete me. Beb, kalau nggak ada kamu tuh aku nggak utuh. Cia, mampus deh gitu. Saudara, oh gitu saudara, gitu ya. Kelepak gitu kan saudara. Saudara, kalau sampai hubungan itu putus, kalau sampai pernikahan itu cerai, kalau sampai orang yang kita cintai diambil daripada kita, hilang, maka hati kita juga akan hancur. It's talking about faith. It's talking about hope. You see that? Jadi memang it's complicated. Kalau kita ngomongin healing and self-love, dude, it's not just jalan-jalan. Self-love itu bukan cuma gue mau menerima diriku sendiri apa adanya. No, man, it's talking about aspek fisik, aspek relasi, ada aspek emosi, aspek masa lalu, aspek moral, aspek keresahan eksistensial, aspek iman, pengharapan. You see that? Ini adalah cara Amsal dan Alkitab melihat keadaan inner life batiniah yang kompleks dan rumit. Ini mestinya bisa jadi seminar yang 2 hari, saudara. Saya lakukan dalam waktu 20 menit barusan saja. Kalau Anda pergi ke toko buku atau pergi ke seminar-seminar kesehatan, dunia sering menyederhanakan, oversimplifikasi masalah-masalah kita. Ada yang mengajar gini, ada yang mengajar begini, mens sana in corpore sano. Betul ya saudara ya? Di dalam tubuh yang sehat, dalam jiwa yang sehat. Lu suka stres soalnya tubuh lu gak sehat. Ayo kita sama-sama workout gitu saudara. Akhirnya apa? Yang diberesin cuma tubuhnya. Tapi bagaimana dengan keresahan eksistensial? Bagaimana dengan luka masa lalu? Bagaimana dengan support emosional dan relational? Ada yang berkata, kamu adalah emosimu karena kamu mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang negatif. Oh, teman-teman lu tuh kasih lu negatif vibe, bro. Ini vibe-nya nggak enak, energinya nih nggak match gitu. Energi lu sama energi gue itu nggak pas gitu. Makanya gue perlu teman baru gitu. No, it's not. Karena kalau saudara menemukan teman baru, tetap aja yang lain tidak terpenuhi. Hanya orang yang vibe positif katanya. Oh bro, masih ada aspek-aspek lain yang tidak terjamah. Akhirnya tetap aja inner life kita gak sehat. Sedangkan orang beragama ya, not necessarily Alkitab, orang beragama itu beda sama orang yang berinjil. Kamu sudah doa, kamu sudah pengakuan dosa, kamu sudah nyumbang, kamu sudah ke gereja, kamu sudah ibadah, kamu sudah sembahyang, kamu sudah puasa. Itulah sebabnya kamu stres. Ayo doa. Ayo pengakuan dosa. Ayo ibadah. See? Ini semua hanya moral. Tapi yang lain tidak terjamah. Kalau versi healing pada umumnya ya jalan-jalan supaya nggak sumpek. Oke. Ternyata aspek eksistensial yang lebih dalam tidak bisa terjawab hanya gara-gara jalan-jalan, saudara. Begitu jalan-jalan selesai, masalahnya tetap ada, saudara. Self-love, menerima diri sendiri, ternyata ada masalah moral, masalah iman, keresahan eksistensial, takut mati, pencarian makna, itu gak tersentuh dengan menerima diri sendiri apa adanya. Apa basisnya? Saudara dengarkan, self-love ini problem, saudara. Karena diri kita banyak kelemahan, diri kita berdosa, diri kita tidak sempurna dan tidak bisa menolong diri kita sendiri. How can you self-love if yourself is the problem? If yourself the problem, then your love is also a problem. How can you self-help if yourself is the problem? Can you help yourself if you have problem with yourself? Bingung kan? Kenapa? Ya memang gak bisa, saudara. Self cannot really help. Self cannot really love. Karena yang problem adalah self. Udah depresi, saudara. Saya tambahin lagi depresnya. Kesendirian kehidupan batiniah. Look, ini loh saudara, memang tanpa Tuhan kita ini habis. Amsal 14 ayat 10. Lihat.
Hati mengenal kepedihannya sendiri dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Apa artinya? Apa maksud dari poinnya apa? Saudara dengarkan. Batin kita, hati kita, keadaan inner life kita begitu kompleks, begitu dalam, begitu tersembunyi, begitu unik sehingga tidak dapat dihindarkan. Tidak ada seorang pun yang mengerti Anda dan memahami Anda. Your life is so unique. No one can understand you. Saudara sejak lahir sampai sekarang, saudara pernah punya orang yang selalu mendampingi saudara? Ada yang bilang, suster. Iya oke, selama sampai umur berapa tahun gitu. Tapi sustermu gak ikut kan ke sekolah? Gak ikut kan pacaran? Gak ikut kan? Akhirnya apa yang terjadi? Saudara dengarkan. Kesendirian kita. Tidak ada seorang pun yang bisa berjalan bersama dengan kita kemanapun kita pergi. Tidak ada seorang pun yang dapat memahami atau menemukan makna dari semua yang kita alami. Saudara mungkin bilang, kalau kembar, saudara kembarku. Tapi saudara kembar itu juga tidak selalu sekolah barengan. Tidak selalu pergi Indomaret barengan. Tiba-tiba di Indomaret dikeplak orang, yang satunya enggak. Apa yang terjadi dengan yang dikeplak? Kehilangan harga diri, yang satunya enggak. Nah saudara lihat. Yang ngerti, benar-benar memahami kita, ya cuman kita sendiri, enggak ada. Sebenarnya ada. Sebenarnya hanya Tuhan yang bisa menyadari. Sebenarnya hanya Tuhan yang ngerti benar. Tetapi, jika Tuhan hanyalah sesuatu yang abstrak, dan jika Tuhan tidak berelasi dengan kita, maka di dalam menjalani hidup ini, kita sebenarnya sendirian. Betul saudara? Makanya ya saudara, kalau saya lagi konseling sama orang tuh, saudara, seringkali orang ngomong, pastor, gak ada orang yang bisa ngerti aku. Ya memang, benar. Gak ada yang bisa ngerti aku. Pastor gak ngerti saya. Ya saya gak ngerti. Memang benar. Kenapa? Susah. Karena apa? Masa kecilmu bukan masa kecilku. Masa kecilmu bukan masa kecil suamimu atau istrimu. Beda. Different. And everyone is very unique. Kita ini sendirian. Nah kalau sudah begini ya saudara, disinilah kita masuk yang keempat. Gimana dong? Kesembuhan kehidupan batiniah, the true healing itu gimana? Jawabannya adalah yang sangat sekali, sama sekali tidak tersangka-sangka, yaitu pohon kehidupan. What does that mean? Tadi saya sempat sebut 2 kali di pembacaan kita pohon kehidupan disebut. Sebenarnya pohon kehidupan di kitab Amsal disebut 3 kali. Ada yang menarik saudara. Ini penting, dengarkan. Ada 3 tempat di Alkitab pohon kehidupan itu disebut di dalam Alkitab. Di kitab Kejadian, pada waktu Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, Tuhan bilang ada pohon kehidupan. Nanti kita baca ayatnya. Kemudian di kitab Wahyu, di Wahyu 22, nanti di langit baru dan bumi baru, itu pohon kita, itu pohon kehidupan. Dikatakan bahkan buahnya itu 12 kali lipat. Pohon kehidupan gak disebut dimanapun, jadi cuma hanya di Kejadian sama di Wahyu. Dan pohon kehidupan tidak pernah disebut dimanapun kecuali di kitab Amsal. Apa signifikansi dari pohon kehidupan ini? Nah ini perhatikan saudara. Di kitab Kejadian pohon kehidupan melambangkan kepenuhan hidup, kepuasan tertinggi dan keinginan terdalam manusia di dalam Tuhan. Contohnya, kita memiliki hasrat untuk mencapai sesuatu, ada ambisi. Kita memiliki apresiasi atas estetika, untuk kecantikan dan seni artistik. Kita memiliki keinginan romantika, dan kita semua mengejar dan membangun hubungan dan keluarga dengan cinta. Anda memiliki kehausan epistemik untuk belajar, untuk filosofi, untuk belajar tentang kehidupan. Saudara tahu, pohon kehidupan itu melambangkan kepuasan dari semua pengejaran kita dikalikan jutaan kali lipat. Ini bicara tentang kepenuhan hidup yang tertinggi. Pohon kehidupan digambarkan sebagai lambang dari semua yang manusia dambakan dan kepuasan yang kita cari-cari. Itulah makna pohon kehidupan di dalam Alkitab. Bahkan di Wahyu nanti waktu kita mengalami langit baru dan bumi baru,
pohon kehidupan itu menjadi sesuatu yang normal bagi kita. Kita memiliki kepuasan yang tertinggi. Nah, kitab Kejadian juga menceritakan bahwa kita kehilangan pohon kehidupan itu. Di Kejadian 3 ayat 22b dikatakan, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan diusir keluar dari Taman Eden, dikatakan gini, jangan sampai ia, yaitu Adam, mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Tanah dari mana dia diambil. Adam dari tanah disuruh mengusahakan untuk dapetin buah. Tapi buah itu buah palsu, bukan buah pohon kehidupan. Ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden. Ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan kemana, saudara? Pohon kehidupan. Karena saat manusia, saat Adam dan Hawa, saat kita berusaha menjadi Tuhan, menjadikan diri kita sebagai penyelamat kita sendiri, menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri, kita kehilangan pohon kehidupan. Apa artinya? Ini loh artinya. Dikatakan begini, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Apa maksudnya? Artinya begini, gini loh saudara, waktu kita mengejar pencapaian, saat kita menjadi semangat tentang office baru, karir baru, bisnis baru, waktu kita dapat pacar, wah pacar baru, waktu kita pergi vacation ke negara baru, waktu kita nyoba makanan baru, waktu kita holiday, kita travel ke tempat yang asik kemana kita belum pernah pergi, meskipun seru, asik dan membahagiakan, tetapi selalu ada yang kurang. Pernah gak ketemu sama orang baru pulang dari Swiss, dari Eropa? Gimana? Eropa, enak banget. Tapi, selalu gitu. Gimana? Sekarang goes terus ya. Gimana? Goes di Eropa, di Italia. Keren. Tapi, gimana restoran itu? Enak. Tapi, tapi ini, betul saudara? Betul gak? Sudah pernah gak ngerasain bahwa segala sesuatu, hal-hal yang tadi kita sebutkan menjanjikan sesuatu, tetapi tidak pernah benar-benar bisa memuaskan kita secara menyeluruh. Kenapa itu? Apa yang hilang? Ada sesuatu yang Hebrew Commentary berkata begini. Di dalam Alkitab, pohon kehidupan adalah gambaran kehidupan kekal. Gambaran kehilangan sesuatu yang tidak dapat ditemukan. Gambaran dari nostalgia kosmis. Another one. Suatu dambaan akan sesuatu yang kita ingat, tetapi hal itu gak pernah kita miliki. Apa yang dimaksudkan di sini? Ada bagian hidup dari hidup manusia yang masih kita warisi dari Adam. Kita semua keturunan Adam. Di dalam alam bawah sadar kita, di alam bawah sadar, tentang Taman Eden. Di Taman Eden kita memiliki nostalgia kosmis. Kita mendambakan sesuatu yang kita ingat di alam bawah sadar, tetapi hal itu tidak pernah kita alami dan tidak pernah kita miliki, seperti memori yang tersembunyi. C.S. Lewis di dalam bukunya Mere Christianity, dia memberikan sebuah refleksi yang sangat-sangat dalam. Kebanyakan orang jika mereka benar-benar memperhatikan ke dalam hati mereka sendiri, akan tahu bahwa mereka sebenarnya menginginkan dan mendambakan sesuatu yang tidak dapat dimiliki di dunia ini. Dia nyebut lagi, nostalgia kosmis adalah kerinduan kita untuk bersatu kembali dengan sesuatu di alam semesta, di mana kita sekarang merasa terputus dengannya. Seperti berada di dalam pintu, tetapi kita selalu melihatnya dari luar. Dan ini bukan sekedar fantasi gila, tetapi kondisi paling akurat dari situasi jiwa kita yang sebenarnya. Tim Keller pernah khotbah tentang kerusakan manusia karena dosa. Dia bilang begini, dalam semua musik yang Anda nikmati untuk memberi kepuasan diri Anda, sebenarnya kita semua mencari lagu yang kita ingat, tapi belum pernah kita dengar. Apa yang kita cari dalam cinta adalah pelukan yang kita ingat, tapi kita tidak pernah memilikinya. Artinya, kerinduan yang muncul saat kita pertama kali jatuh cinta
Keseruan yang asik waktu kita pergi ke luar negeri pertama kali. Waktu kita mencoba makanan baru, waktu kita mengalami semuanya itu. Sebenarnya tidak ada holiday, tidak ada makanan, tidak ada kemewahan, tidak ada kisah cinta, tidak ada pembelajaran yang benar-benar dapat memuaskan. Selalu ada yang kurang. Kenapa? Karena kita kehilangan pohon kehidupan itu. Pohon kehidupan yang bisa memuaskan seluruh kerumitan dan kekompleksan aspek-aspek kehidupan batiniah kita. Ada yang hilang gara-gara apa? Dosa. Apa solusinya? Mungkin saudara dengar gini, oke, itu ya sebabnya. Selalu ada yang kurang. Bagi saudara-saudara yang nunggu nikah karena seks, saudara pikir nanti aku kalau nikah, kita sikat terus seks. Nggak usah pura-pura lah, itu banyak orang mikir kayak gitu, ya kan? Saya tahu, tapi ternyata tetap mengecewakan. Betul saudara? Kenikmatan apapun, nanti saudara pernah tahu law diminishing return? Saudara makan bakso pertama, enak banget men. Saudara pesan kedua, enak, nggak enak banget, nggak gitu, enak. Ketiga, belena. Kenapa? Karena bukan itu yang kamu cari. Ada sesuatu yang lain yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun di dalam dunia. Lalu apa solusinya? Karena masalahnya ini bukan masalah makanannya, seksnya, pernikahannya. Bukan. Masalahnya masalah dosa. Disinilah Injil. This is the gospel. Saudara tahu, masalahnya di Indonesia, bahasa Indonesia, itu tree, pohon, itu sama LAI, langsung diterjemahkan kayu salib. Tetapi saudara perhatikan, di perjanjian baru, di dalam bahasa Inggris maupun bahasa asli Yunani, Yesus mati di atas pohon. Dalam bahasa asli beberapa kutipan salib itu dibilang pohon, tiang kayu. Di Kisah Para Rasul, di 1 Petrus 2, Galatia 3. Saya kasih contohnya saja di Galatia 3. Kristus membebaskan kita dari kutukan hukum agama. Ia melakukan itu dengan membiarkan dirinya terkutuk karena kita. Sebab di dalam Alkitab tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang kayu. Bahasa aslinya, curse is everyone who is hanged on a tree. Kata-kata ini, tree, pohon, diulang beberapa kali di perjanjian baru oleh penulis yang berbeda. Di Kisah Para Rasul itu ditulis oleh John Mark. 1 Petrus ditulis oleh Petrus. Galatia ditulis oleh Paulus. Saudara tahu mengapa kok penulis-penulis ini berbicara tentang pohon? Dengarkan saya. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa di Taman Eden, taati perintahku tentang pohon yang aku larang itu, jangan makan buahnya, dan kamu akan dapat pohon kehidupan. Tetapi Adam dan Hawa di Taman Eden gagal. Tuhan berkata kepada Yesus di Taman Getsemani, taatilah perintahku, pergilah ke pohon di mana kamu akan disalib. Kamu akan kehilangan pohon kehidupan. Kamu akan mati di sana. Kamu akan menerima murkaku. Kamu akan menanggung murkaku. Kamu akan menerima hukumanku. You will be crushed. Hatimu akan hancur. Tubuhmu akan hancur. Segala sesuatu yang kau harapkan, your hope will be crushed. Relationshipmu akan hancur. Fisikmu akan hancur. Dan saudara tahu waktu Yesus berkata di atas kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia mengutip dari Mazmur 22. Persis kata-katanya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? That is when he lost the relationship with the Father. Dan saudara baca ayat 15. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur, luluh di dalam dada. Hati Yesus hancur. Kenapa?
Yesus kehilangan harapan terakhirnya. Dia menaruh harapan, semua harapannya pada Bapaknya. Satu-satunya orang dalam sejarah dunia yang menaruh harapan terakhirnya pada Bapaknya itu Yesus. Tetapi justru pada saat itu dia kehilangan Bapaknya. Semangatnya patah, kehancuran yang tidak terhingga. Dia melewati penderitaan itu. Dia menjalani kehancuran hati seperti itu. Untuk apa? Untuk membayar hutang dosa saudara, membayar hukuman saudara dan saya yang sudah kehilangan pohon kehidupan. Salib adalah pohon kematian bagi Yesus Kristus. Oleh karenanya saat ini salib menjadi pohon kehidupan bagi kita yang percaya kepadanya. Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, renungkan salib. Aplikasikan salib kepada inner life saudara. Karena apa? Penghayatan kita akan Injil serta perenungan kita akan kasih Kristus memampukan kita untuk menikmati sukacita, mencicipi kembali keindahan dari pohon kehidupan. Kok bisa saudara? Kalau saudara menerima Injil, aplikasikanlah Injil dalam hati saudara. Renungkanlah keindahan Injil kepada roh saudara. Anda akan mendapatkan healing yang sebenarnya. Itulah yang kita butuhkan. Bukankah Injil adalah kata-kata yang paling indah yang saudara butuhkan di dalam telinga saudara, di dalam hati saudara? Waktu saudara bilang, gak ada yang ngerti aku. No. Siapa bilang? Yesus. Satu-satunya orang yang mengerti itu. Dia pernah mengalami kehancuran hati, bahkan lebih parah daripada yang pernah kita alami. Tetapi Yesus tetap tabah menjalaninya, bahkan menang. Yesus yang sama mendampingi saudara. Yesus yang sama menyertai saudara, bahkan tinggal di dalam hati saudara. Itulah pohon kehidupan yang kita butuhkan. Saudara, Yesus menjalani pohon kematian sehingga kita dapat memiliki pohon kehidupan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itulah Injil. Amin saudara. Hari ini healing yang sebenarnya itu bukan jalan-jalan. Self love yang sebenarnya itu bukan saudara berusaha menerima dirimu. Tetapi love yang sebenarnya adalah Christ love. Karena dia mati buat saudara, dia bangkit supaya saudara dapat diterima dengan segala kelemahanmu. Supaya saudara menjadi sempurna di hadapan dia. Amin. Apa implikasinya? Terakhir saudara. Saudara, karena Injil kita dapat mengasihi tanpa takut disakiti. Betul saudara? Karena Injil, karena saudara selalu merenungkan Injil dan membiarkan Injil menyembuhkan inner life saudara. Saat kita memiliki sesuatu, kita bisa menikmati tanpa menjadi posesif. Kenapa? Karena kita tahu satu hari ini semua akan berakhir. Tapi aku punya sesuatu yang tidak pernah berakhir, yaitu Kristus yang ada di dalamku. Hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang tinggal di dalam aku. Karena Injil, saat kita kehilangan, kita bersedih, betul. Tetapi kita gak tenggelam dalam kesedihan. Karena kita tahu, itu semua sementara memang. Tetapi kita mempunyai yang kekal. Karena Injil, kita bisa bersyukur saat mengalami kebahagiaan hidup. Tetapi kita juga tetap bisa bersyukur saat menjalani kekelaman. Karena Injil, walau dikhianati atau disakiti, kita tetap bisa mengampuni atau mengasihi. Amin saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.